Saat itu Della memang sedang berada di masjid samping kampus untuk melaksanakan sholat. Lalu dia bertemu seorang perempuan yang sangat anggun dan cantik. Dia bernama Kak Bunga. Namanya sangat anggun, sama seperti perwatakan aslinya anggun, dan ternyata harum namanya. Kak Bunga adalah seorang mahasiswa pandai di kampusnya, sangat menginspirasi. Karena itulah Della bisa berkesempatan ngobrol dengannya. Pertemuan singkat pun terjadi saat itu, di mana Della sedang duduk di pelataran masjid sambil mengerjakan tugas kuis dari kampusnya. Ya, Della selalu menyempatkan waktu untuk menyendiri mengerjakan sesuatu sendiri karena dia sangat tertutup. "Dek, boleh tahu ini jam berapa?" ujar Kak Bunga. "Jam 16.30 Kak," jawab Della dengan wajah yang sangat datar dan enggan menolehnya. Saat itu Kak Bunga menghampiri Della yang sendirian dengan wajah yang sangat tenang. "Dek, boleh saya duduk di sebelahmu? Kebetulan saya sedang menunggu jemputan teman," ujar Kak Bunga. "Oh, boleh saja, silahkan. Sini Kak, sebelahku masih kosong," jawab Della dengan mulai membuka diri dan membalas senyuman Kak Bunga. "Aku Bunga, aku salah satu mahasiswa swasta di kota ini. Aku juga suka mengerjakan tugas sendiri seperti halnya kamu di sini, Dek." Sambil senyum-senyum, Kak Bunga membuka pembicaraan bersama Della. "Oh iya Kak, aku juga gitu. Ya memang tenang kalau ngerjain tugas sendiri, gak ada yang ganggu ya gak sih?" ujar Della sambil membalas senyuman kepada Kak Bunga. "Kamu memang suka sendirian ya Dek? Atau maaf, teman-temannya kemana?" tanya Kak Bunga yang terus bertanya-tanya. Aku gak punya teman Kak, teman-temanku sudah hilang semua." Dengan dada kesal mulai terlontar dari mulut Della saat itu. Memang, semenjak Riri tidak bisa dihubungi, Zain sibuk dengan kampus barunya, keluarga jarang sekali mengabarinya. Saat itu Della benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang terdekatnya. Della semakin keras hatinya, dia merasa tak ada lagi yang sayang padanya. Dan dia merasa waktunya dia berubah untuk melupakan masa lalunya yang kelam itu. Dan tanpa disadari, Kak Bunga tiba-tiba menggenggam tangan Della sambil berkata, "Sabar ya Dek, Kakak tahu perasaanmu sekarang." "Ah, gak apa-apa kok, aku udah biasa kok ditinggal sendirian," jawab Della sambil merasa tersentuh dan terharu oleh orang yang dia temui hari itu sangat perhatian dan baik hati. Manusia diciptakan tidak serta-merta, diciptakan tanpa tujuan. Kita boleh kecewa, boleh kok, itu wajar. Namun kita harus sadari bahwa Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan fungsi dan perannya di dunia ini. Sama halnya dengan kita ketika menciptakan sesuatu. Contohnya nih, Kakak membuat robot yang berfungsi sebagai robot pembantu rumah tangga. Fungsinya membersihkan seluruh tugas-tugas rumah tangga dan berperan penting terhadap kebersihan rumah tersebut, dan akan melakukan segala aktivitas sesuai dengan settingan awalnya. Ketika settingannya hanya menjadi pembantu rumah tangga, yaitulah tugasnya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penciptanya. Sama halnya dengan Allah menciptakan manusia bukan untuk main-main saja. Allah menciptakan manusia itu ada tujuannya, yang mana tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Dengan begitu, mudah bagi Allah mengambil apa yang kita miliki selama di dunia. Karena kita lahir tidak memiliki apa-apa, dan kembali pun tidak akan membawa apa-apa. Yang perlu kita siapkan hanyalah amalan selama di dunia. Amalan yang membuat Allah ridho ketika kita menjalankannya, dan amalan yang seperti apa yang Allah ridho itu, di mana seluruh aktivitas yang kita lakukan semasa hidup adalah niat ibadah karena Allah, tidak mengharap balasan dan tidak menuntut balasan. Karena apa yang harusnya kita lakukan melainkan mendapat ridho Allah dengan cara ikhlas. Karena ikhlas di sini adalah dengan memurnikan ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Tidak ada campur tangan siapapun, jelas murni karena Allah, dan membersihkan hati agar niat untuk mengawali hidup itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan upaya menyadari, memahami bahwa kita milik Allah. Kita harus mengetahui mulai dari proses penciptaan manusia hingga tugas yang harus dilakukan setiap hidup. Masya Allah ya, Allah
Allah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Dalam proses penciptaan, tidak sepantasnya kita memiliki sifat yang sombong dengan kesempurnaan yang kita miliki. Karena sesungguhnya Allah sajalah yang menciptakan. Janganlah kita jadi sombong dengan kecantikan, kepintaran yang kita miliki. Sesungguhnya itu semua karena Allah. Manusia hanya makhluk Allah yang lemah, tidak memiliki kekuatan. Untuk itu, suka tidak suka, kita harus suka dengan apa yang menjadi tugas kita di dunia. Kalau meminta kita beribadah, maka jalankanlah ibadah kepada Allah. Jadikan setiap amalan bernilai ibadah karena Allah. Karena hidup mau jadi apa, mau ngapain, ya tergantung dari komitmen yang kita bentuk. Kita harus sadar bahwa tanpa Allah yang mengurusi setiap detik, urusan kita tak berdaya. Maka dari itu, persiapan apa yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita di masa sekarang dan akan menghasilkan kebahagiaan di masa mendatang, yaitu akhirat. Karena ketika kita sungguh-sungguh ibadah kepada Allah, disitulah bentuk kepemilikan Allah terasa. Bahkan kita akan merasakan ketika kita menjalankan hidup itu harus bersandar dan bergantung kepada Allah. Kita akan betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, baik suka maupun terpaksa. Karena kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dan perlu sekali kita mempersiapkan diri dari sekarang untuk hidup yang masa mendatang, yaitu akhirat. Tidak bisa kita merencanakan dengan rencana seadanya. Bahkan mungkin kita merasa rencana ini akan gagal. Nauzubillahi min dzalik, bukan? Karena hidup di dunia itu hanya sementara dan dunia hanya sedang gurau-gulata. Di mana kita bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita, menyombongkan diri, ingin dipandang, bercanda setiap hari, tidak melakukan aktivitas yang dimana menunjukkan peribadahan kepada Allah, kita akan merugi selamanya. Maka dengan cara merubah diri menjadi lebih baiklah dan meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa kita lakukan masa lalu, bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka yang panasnya melebihi panas sinar matahari di dunia. Sebelum waktu yang ditentukan berakhir, sebaiknya kita berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Karena kalau saja kita tak sempat berubah, kita akan mendapat balasannya nanti di akhirat. Karena balasan Allah itu benar adanya. Ketika kita selama hidupnya berbuat maksiat, apalah arti tahta, harta, dan cinta apabila di akhirat tidak bisa menyelamatkan kita dari siksaan yang pedih. Perlu kita ketahui, kematian itu sakit, perih. Mengapa begitu? Kita bisa ambil pelajaran dari contoh para pemancing ikan di kolam. Mereka memiliki tujuan untuk menghasilkan ikan, dan analoginya ketika para pemancing setia menunggu umpan dimakan ikan, disitulah rol pancingan ditarik pelan-pelan. Tetapi apabila umpannya habis tanpa mendapatkan ikan sama sekali, si pemancing pasti kesal dan menarik cepat pancingannya tanpa digulung pelan. Begitulah kiranya Allah menyuruh malaikat mencabut nyawa untuk mengambil ruh kita. Perih ketika ruh kita diambil tanpa balas kasihan. Sakit bukan? Bahkan dari kisah yang dapat kita ketahui adalah dimana ketika ruh kita dipisahkan dari raga, itu sakitnya seperti ditusuk ribuan pedang dalam setiap bagian tubuh. Bayangkan seluruh tubuh tertusuk pedang, tertusuk jarum pun kita tak bisa menahan rasa sakit. Maka dari itu kita harus pintar menggunakan seluruh titipan Allah yang sudah Allah berikan, termasuk fasilitas yang kita miliki, yaitu potensi yang Allah titipkan, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan hati. Sudah digunakan untuk apa saja potensi ini yang Allah berikan itu? Penglihatan sudah digunakan untuk melihat apa saja, begitupun mata dan hati. Jangan sampai kita melalaikan fasilitas yang telah Allah berikan, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana sekarang kita menjalankan hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Kita harus sadar dengan penghambaan kita kepada Allah. Sebagai hamba Allah, kita harus memiliki keinginan untuk memperbaiki diri agar Allah ridho dengan apa yang menjadi tugas, fungsi, dan peran kita sebagai manusia. Tugas kita beribadah kepada Allah
yang berfungsi sebagai pengemban amanah dan berperan sebagai khalifah. Ini semua akan kita jalankan sesuai perintah Allah dalam Al-Quran, yang dengannya itu kita memahami betul setiap langkah yang kita lakukan itu benar, diperintahkan Allah, dicontohkan Rasul, dan dengan beribadah sadar diri kita ini adalah hamba Allah, pengemban amanah Allah, khalifahnya Allah. Disinilah media ibadah yang akan menghantarkan kita masuk surga. Manusia tidak bisa menggampangkan hidupnya begitu saja, karena dengan begitu sebelum manusia diberi amanah oleh Allah, masih ada gunung dan langit yang diberi penawaran amanah ini. Namun mereka enggan memikulnya. Mereka khawatir tidak melaksanakan amanah yang berat ini. Lalu manusialah yang memikul beban ini, padahal manusia sangatlah zalim dan bodoh. Ujar Kak Bunga berbicara untuk Dila dengan nada yang sangat lembut dan tenang, juga wajah yang indah. Saat itu Dila benar-benar kehabisan kata-kata. Dia langsung merangkul Kak Bunga sambil menangis terseduh-seduh. Menangislah, Dek. Jika perlu keluarkan semua keresahan dalam jiwamu, ujar Kak Bunga sambil mengusap-usap punggung Dila. Aku malu, Kak. Rasanya aku tertampar hebat hari ini. Aku lupa aku siapa. Aku selalu fokus sama masalahku, tapi aku lupa harus hidup seperti apa. Jawab Dila sambil menyeka air mata yang deras sekali membasahi pipinya. Walaupun cepat berlalu, jam pun mulai menunjukkan pukul 17.50. Teman Kak Bunga pun sudah sampai di depan pelataran masjid untuk menjemput. Aduh Dek, kakak pamit ya. Teman kakak udah menjemput. Senang bertemu denganmu hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu, ujar Kak Bunga sambil melepas tangannya dan mulai menenangkan Dela. Dan saat itulah Dela merasa takdir mulai berpihak padanya. Bertemu dengan orang asing berhati malaikat, terpisah oleh ruang dan waktu. Entah siapa Kak Bunga, dari mana asalnya, dan sampai saat ini pun Dela tak pernah bertemu. Tak ada kesempatan meminta nomor ponselnya Kak Bunga. Dela merasa hari itu adalah di mana dia terbebas dari beban hidupnya.